Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Supriyanto dari Solo Khitan Center. Terima kasih kepada Ibu Konita yang telah menggandeng saya berkolaborasi dalam keluap pada hari ini. Saya akan menyampaikan materi saya atau sharing ya tentang kapan sebaiknya menghitankan anak ya, atau waktu terbaik untuk bagi anak berkhitan ya. Namun sebelumnya saya akan sampaikan yang pertama tentang mungkin pengertian khitan secara sekilas ya. Kemudian materi-materi selanjutnya. Yang pertama tentang pengertian khitan. Khitan sering disebut dalam bahasa medis sebagai sirkumsisi ya. Mungkin istilah lain ada sunat, ada khitan, bahkan orang Sunda mungkin bilang sunek dan sebagainya. Itu sebuah prosedur bedah untuk membuang atau memotong kulup yang menutupi bagian kepala penis ya. Jadi ini prosedur bedah, jadi harus dilakukan sesuai dengan SOP yang sebenarnya ya. Dan ini merupakan salah satu operasi kecil yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi itu sesuatu yang mengapa orang dilakukan khitan, sedangkan kontraindikasi sesuatu kondisi yang kita tidak boleh dikhitan atau menghitan pada anak tersebut. Indikasinya adalah phimosis, paraphimosis, balanitis. Jadi phimosis itu apa? Kondisi di mana kulupnya itu ujungnya itu sangat kecil ya. Jadi mengecil sekali. Biasanya kalau anak kencing maka dia akan menggembung dulu baru keluar. Dan ini akan memicu terjadinya sisa-sisa urin di dalamnya dan bisa memicu terjadinya infeksi saluran kemih. Makanya ini indikasi untuk dilakukan khitan. Yang kedua paraphimosis. Paraphimosis ini kondisi di mana kulup itu mengeluntung ya, membuka tapi tidak bisa balik ya. Ini sering disampaikan dalam masyarakat itu orang anak ini sudah disunat jin. Nah, padahal sebenarnya bukan sunat jin. Dia hanya melipat, tidak bisa balik lagi. Ini juga harus dilakukan khitan. Yang ketiga balanitis. Balanitis adalah peradangan di dalam kulup ya, atau peradangan bagian kulup. Sementara kontraindikasi khitan adalah sesuatu yang kita tidak boleh mengkhitan pada kondisi tersebut adalah hipospadi. Hipospadi itu lubang kencing ya, itu berada di bawah ya. Jadi ada di bawah, tidak pada semestinya di depan tapi dia agak ke bawah. Ini tidak boleh dikhitan dan harus dilakukan bedah konstruksi, rekonstruksi, memperbaiki supaya kanal lubang ini kembali ke depan. Yang selanjutnya adalah korde. Korde itu di mana bagian bawah batang penis ini ada tarikan sehingga posisi penis itu tidak bisa lurus tapi menekuk ke bawah. Ini juga harus dilakukan operasi, tidak boleh dikhitan. Yang ketiga kondisi hemofilia, yaitu kondisi di mana terjadi kelainan pembekuan darah. Oke, itu satu pengertian definisi tentang khitan dan indikasi dan kontraindikasinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hoax yang beredar di masyarakat seputar khitan. Jadi banyak sekali hoax yang beredar, maka saya sebagai dokter wajib memberikan pencerahan. Jangan sampai masyarakat kita mempercayai hoax yang ada terkait dengan khitan. Hoax yang pertama khitan laser. Kita sering banget mendengar cerita di masyarakat khitan laser. Yang perlu saya sampaikan bahwa khitan laser yang sering dipahami oleh masyarakat sebenarnya bukan laser, tapi nama yang benar adalah electric cauter. Bisa dilihat di PPT saya bahwa alatnya semacam itu ya. Jadi filamen panas atau kawat panas membara dia untuk memotong kulup
kemudian setelah itu dilakukan penjahitan dan dilakukan pembebatan dengan perban. Jadi bukan laser. Sekali lagi saya sampaikan bukan laser, meskipun ini sangat populer dilakukan di masyarakat, tapi kita tidak boleh menyebutnya dengan laser. Itu yang pertama. Jadi khitan laser yang ada di masyarakat adalah sebenarnya hoax. Dia sebenarnya adalah electric cauter. Yang kedua, pantang makan setelah khitan. Nah, ini juga sangat kuat di masyarakat. Anak habis khitan tidak boleh makan ini, makan itu, ya. Padahal pasca khitan, ya, untuk penyembuhan luka butuh protein yang cukup, butuh nutrisi yang cukup, ya, sehingga tidak ada pantang makan, kecuali kalau anak mempunyai alergi makan, ya. Jadi kasihan anak sudah khitan itu kan kadang juga merasa tidak nyaman, ada nyeri sedikit pasca khitan, masa sudah nyeri tidak enak, tidak boleh makan ini makan itu, ya, salah ya. Jadi habis khitan harus makan enak, kalau perlu dokternya diajak gitu ya. Jadi itu, jadi tidak ada pantang makan, harus cukup nutrisi pasca khitan. Yang ketiga terkait dengan penyembuhan luka, kita sering dengar pagi khitan sore sudah ke mall, pagi khitan sore sudah sembuh. Ini pernyataan yang perlu diklarifikasi. Pernyataan pertama, pagi khitan anak sore ke mall nyari hadiah sendiri, memilih hadiah sendiri, itu betul. Tapi kemudian dari fakta itu kemudian diambil kesimpulan pagi khitan sore sembuh, ini salah. Jadi saya sering sampaikan bahwa proses penyembuhan luka khitan ini butuh waktu. Ya, salah satu teori menyebutkan ada 3 tahapan. Tahapan fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Itu sekitar 3 pekan. Jadi yang disebut sembuh luka itu kering. Bukan anak bisa jalan. Kalau anak bisa jalan, ya semua anak yang habis dikhitan bisa jalan. Tapi kan tidak bisa disebut sembuh. Yang disebut itu sembuh itu luka kering. Saya sering menganalogikan kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau melahirkan normal maka disebut sembuh kapan? Ada yang menjawab 3 hari saya sudah nyuci setrika ke pasar. Ya saya percaya. Tapi yang disebut sembuh itu adalah setelah suami sudah senyum secara ikhlas. Dalam arti kapan? Ya dalam arti masa nifas selesai. Masa nifas selesai. Jadi ilmu medis masa nifas selesai itu kan 40 hari. Ilmunya hukum syariat agama Islam ya, suami istri boleh ibadah lagi setelah masa nifas selesai. Jadi sebenarnya klop ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kadang karena kita itu termakan oleh hoax yang ada di masyarakat, pagi khitan 3 hari sembuh. Bahkan beberapa pasien saya sudah dikasih tahu kayak gini, baru kontrol, dok kok masih kayak gini. Enggak, sembuhnya 3 pekan. Terima kasih. Bab selanjutnya kita bahas tentang bius lokal atau total dan juga nyeri pasca khitan. Jadi proses khitan ini bisa dilakukan dengan 2 jenis pembiusan ya. Bius total artinya anak dibius sehingga tidak sadar gitu ya. Tentunya kalau proses ini harus dilakukan di rumah sakit ya, dilakukan di kamar bedah, pembiusannya dilakukan oleh dokter anestesi, kemudian proses khitannya dilakukan oleh dokter bedah ya. Gambaran saya kalau khitan bius total ini ya harus opnam di rumah sakit atau one day care ya. Kemudian mungkin perlu pemasangan infus, kemudian perlu cek darah, kemudian juga perlu puasa 6 jam. Nah ini. Dan juga barangkali cost-nya juga lebih besar daripada kalau bius lokal ya. Nah, yang selanjutnya adalah pembiusan lokal, bius lokal. Bius lokal ini yang anak bisa masih sadar ya. Yang sering dilakukan adalah memasukkan obat bius di pangkal penis ya dengan injeksi ya. Memang ada beberapa penemuan terakhir bisa tanpa injeksi, tanpa jarum injeksi, tapi dengan tekanan angin yang besar ya, yang tinggi ya. Jadi itu dengan tekanan yang tinggi.
itu bisa dilakukan juga ya. Cuma kalau anaknya masih takut ya tetap nangis gitu ya. Ada juga yang model dioles kemudian diinjeksi, ada juga spray, tapi spray sudah mulai ditinggalkan karena tidak sampai ke dalam. Nah, selanjutnya nyeri pasca khitan ini akan terjadi dengan level yang beda-beda tiap orang, karena tiap orang akan mempunyai ambang nyeri yang masing-masing berbeda. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ini kok nangis, kok ini kok tidak, itu berbeda-beda. Jadi ambang nyeri anak terhadap nyeri itu berbeda-beda, makanya responnya akan berbeda-beda. Nah, biasanya pasca khitan akan diberi obat anti nyeri dan antibiotik ya. Kalau ada alergi obat, silakan dikomunikasikan dengan dokternya supaya tidak diberikan obat yang sama. Selanjutnya kita akan membahas kapan waktu terbaik untuk menghitankan anak-anak kita. Secara garis besar tidak ada patokan. Jadi tidak ada patokan umur untuk menghitan. Prinsipnya khitan itu bisa dilakukan sejak lahir sampai dewasa. Rekor saya menghitan bayi paling kecil itu kalau tidak salah 4 hari ya. Jadi bayi baru lahir 4 hari ya, saya khitan. Kemudian dewasa saya pernah menghitan umur 40, saya lupa 42 atau 45. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan kapan kita kapan seseorang laki-laki bisa dikhitan. Nah, ada pendapat khitan saat bayi ya. Nanti akan saya bahas di belakang ya. Jadi bisa dilakukan saat bayi ya. Benefitnya sebenarnya banyak, nanti saya bahas di belakang. Nah, yang selanjutnya ketika anak secara psikis sudah siap ya. Anak secara psikis sudah siap. Jadi jangan pernah memaksa anak untuk dikhitan. Jadi kalau anak usia sekolah ya, pastikan anak ini sudah siap. Yang tahu sudah siap atau belum itu orang tuanya, bukan dokternya, karena yang tiap hari ketemu anak orang tuanya. Jadi kira-kira bisa nggak ini, berani apa enggak gitu ya. Itu yang tahu orang tuanya. Karena kalau menghitan anak yang belum berani ini repot sekali. Pengalaman saya harus merayu gitu ya. Bahkan ada sebagian anak yang harus dipegang gitu ya. Kalau mau belum berani ya, mungkin perlu dipegang gitu ya. Jadi anak usia sekolah sebaiknya ketika anak sudah siap. Pengalaman kami anak usia tanggung itu umur kelas TK ke bawah ya, sampai 1 tahun itu umur tanggung yang dia sebenarnya belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi juga ini relatif ya, belum tentu mereka yang anak kelas 6 ini juga berani, belum tentu, karena keberanian itu sangat relatif tergantung dari pergaulan dan informasi yang masuk kepada dia. Saya pernah pengalaman dari Kota Madiun ya, kelas 6 ya. Baru lihat saya matanya sudah berkaca-kaca. Ini saya dari awal, wah ini repot, ini susah ini. Nah, anak tak suruh naik bed periksa, bed pemeriksaan itu ngerayu setengah jam. Habis itu tak suruh copot celananya dipegang setengah jam. Begitu celananya sudah lepas, dia pegang titik itu. Begitu saya pegang titiknya, teriak. Nah, ini kan anak belum berani. Jadi anak kalau kayak gini repot secara proses khitannya. Kasihan anaknya ya, stres ya, kemudian prosesnya lama dan sebagainya. Jadi intinya ketika anak secara psikis sudah siap ya. Nanti ada triknya yang saya akan berikan kepada anak tersebut. Jadi kalau anak yang sudah besar, saya akan kasih tahu bahwa setelah dibius, kalau di tempat kami kan bius lokal, setelah dibius tidak sakit, cuma terasa. Nah ini, biusnya yang mungkin seperti kalian dulu diimunisasi. Jadi pengertiannya gitu. Nah, yang selanjutnya, kapan sebaiknya khitan adalah ketika ada indikasi. Ketika ada indikasi tanpa melihat umur, tanpa melihat siap atau enggak siap, ya harus dikhitan.
Kalau anak tersebut umur 2 tahun misalnya ada phimosis, ya dihitan. Berarti nangis, berarti mungkin belum siap, iya. Atau mungkin terjadi paraphimosis, pulang dari main ternyata terjadi sudah ngeluntung kayak sudah disunat, itu namanya paraphimosis, ya dihitan. Meskipun mungkin anak belum berani. Jadi kapan sebaiknya hitan tidak ada batas umur, ya ada pendapat hitan bayi juga baik, ya. Ada juga sebaiknya kalau anak sekolah itu sudah berani atau ketika ada indikasi. Kalau ketika ada indikasi ya dihitan. Karena kalau misalnya terjadi phimosis tidak segera dihitan maka bisa memicu terjadinya infeksi saluran kemih. Selanjutnya terkait dengan metode-metode hitan. Ya, jadi secara garis besar akan saya sampaikan metode hitan itu sebenarnya banyak ya. Tapi prinsipnya sama. Jadi dia prinsipnya adalah memotong kulup kemudian menyatukan 2 lapisan dalam dan luarnya. Itu prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah memotong kulup kemudian menyatukan 2 lapisan yang ada di dalam dan di luar. Nah, metode yang pertama konvensional, ini metode yang sangat dasar, dilakukan dengan menggunting kemudian menjahit dan memperban ya. Jadi dia ini sangat umum ya, dijahit perban karena dia dijahit tergantung handmade ya, karena handmade tergantung dari skill yang menjahit ya. Jadi secara kosmetika mungkin ada bekas-bekas jahitan. Ini prosesnya lama karena dijahit satu-satu, tapi secara ekonomis dia sangat ekonomis ya. Yang selanjutnya metode electric cauter yang tadi sering disebut dengan laser. Itu alatnya bisa dilihat di PowerPoint saya seperti itu. Jadi bukan laser. Jadi dia kawat panas ya untuk memotong kulup kemudian dijahit diperban. Jadi mirip seperti konvensional, cuma motongnya bukan pakai gunting tapi pakai kawat panas ya. Jadi kelebihannya ini ekonomis juga. Perdarahannya minimal karena pembuluh darah kecil itu langsung menutup setelah kena kawat panas. Ini prosesnya juga lama, relatif lama, bekas jahitan juga tetap ada. Yang ketiga metode cincin atau klem, ya ini ada berbagai macam cincin yang ada di pasaran. Jadi alat ini akan menempel di organ penis ya. Dan kulupnya akan dijepit dengan tabung dan klemnya. Jadi yang tabung yang biru ini ya masuk ya. Kemudian kulupnya di luar tabung, kemudian dijepit oleh klemnya. Kemudian setelah pas dipotong. Ya tetap dipotong. Alat nempel di sisa potongannya, tidak dijahit, tidak diperban. Ya. Nanti 7 hari dilepas. Prosesnya cepat karena tidak dijahit. Dia juga waterproof, lebih aman kena air ya. Relatif lebih rapi ya karena tidak ada bekas-bekas brenjol ya, orang Jawa brenjol bekas jahitan. Mungkin relatif mahal alatnya karena beberapa masih impor dan alat juga nempel ya. 7 hari mungkin juga ada rasa tidak nyaman dan sebagainya. Itu kelebihan kekurangan dari alat klem. Yang selanjutnya lem ya. Jadi lem ini metode lemnya ini mengganti jahitan ya. Kalau cincin tadi 2 lapisnya itu dipres oleh alat ya 5 hari dilepas. Kalau ini dipotong ya dengan alat semacam tatakan ya. Kemudian tatakannya diambil, kemudian 2 lapisannya itu ditutup atau disatukan dengan lem ya. Ini juga relatif rapi, prosesnya cepat, mungkin juga relatif mahal, waterproof, tanda tanya karena ada sebagian lem yang juga mengatakan bahwa ini waterproof. Nah yang terakhir stapler ini, metode ini sudah pernah digunakan di pembedahan pada hemoroid atau wasir ya, kemudian dikembangkan untuk melakukan sirkumsisi. Alatnya semacam kayak tang gitu ya, tapi ini tidak nempel nanti ya. Jadi di ujung tang ini, di ujung stapler ini ada gunting melingkar sekaligus alat untuk menjahit. Nah, ini
jadi jahitannya dilakukan oleh mekanik sehingga rapi, prosesnya cepat. Ini recommended untuk pasien-pasien dewasa. Kekurangannya relatif mahal ya, waterproof juga tanda tanya ya. Sebaiknya mungkin tidak kena air ya. Nah, ini alat yang mungkin terakhir. Jadi 4 metode itu saya tidak pernah mengatakan yang terbaik ini terbaik itu, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kalau bayi misalnya saya anjurkan untuk bayi, dia butuh waktu cepat proses hitannya dan juga waterproof, maka pilihan pengalaman menurut saya adalah dengan klem ya. Untuk dewasa mungkin stepper ini. Untuk anak usia sekolah bebas ya. Masing-masing punya kemiripan. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kepada materi tentang hitan pada bayi. Nah, sudah saya singgung di depan bahwa bayi bisa dihitan, kenapa tidak gitu ya. Jadi ada beberapa benefit hitan bayi. Yang pertama, tidak menimbulkan trauma psikis ya. Karena seseorang itu bisa mengingat peristiwa itu pada sekitar umur 2 tahunan. Jadi kalau saya akan mengingat peristiwa yang bisa saya ingat itu mungkin pada saat saya dulu usia 2 tahun ya. Jadi hitan usia bayi tidak akan menimbulkan trauma psikis ya, itu yang pertama. Yang kedua, bayi belum banyak gerak ya. Jadi pasca hitan ini memang sebaiknya tidak banyak gerak. Kalau ada iklan ya, habis hitan bisa main bola, saya kira itu lebay lah. Jadi habis hitan sebaiknya tidak banyak gerak, aktivitas biasa terbatas ya, aktivitas harian terbatas. Monggo ke kamar mandi, sholat itu silakan, makan, jalan itu silakan, tapi tidak banyak gerak karena akan memicu terjadinya bengkak. Ya, jadi pada bayi ini akan sangat baik ya untuk hitan karena belum banyak gerak. Akan lebih bagus lagi saat bayi belum bisa tengkurap. Ini yang kedua. Yang ketiga, relatif cepat sembuh ya, karena struktur kulit bayi itu masih tipis dan ini sangat memudahkan proses penyembuhan luka ya. Nah itu, jadi bayi ini kalau dihitan sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Ada hoax tambahan mungkin, jangan dihitan usia bayi nanti dia tidak bisa besar. Ini juga hoax ya. Orang Jawa bilang nanti kuntet ya. Ini hoax karena orang di Middle East sana, di Timur Tengah ya, itu bayi langsung hitam. Apakah orang Timur Tengah lebih kecil dari kita? Enggak, mereka lebih besar daripada kita. Nah, ini gambar saya hitan bayi ini kelihatan nih ya. Ada yang dari pasien dari Gaza itu ya, bayi ya. Ini bisa dilihat, saya lupa ya umurnya berapa aja. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajah ibunya ini belum selesai masa nifas ini. Gitu. Nah, kalau kuncinya hitan usia bayi itu kuncinya adalah yang harus berani orang tuanya. Jadi kuncinya harus berani orang tuanya karena hampir ya bisa dikatakan ya hampir pasti menangis gitu kalau bius lokal gitu ya. Tapi tidak masalah ya. Yang kuncinya adalah orang tuanya ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan risiko tindakan hitan. Jadi Bapak Ibu semuanya, peserta keluap ya. Hitan ini sebuah tindakan medis ya tadi, sebuah prosedur bedah. Ini bukan tanpa risiko atau komplikasi ya, tetap ada risikonya. Ya. Jadi sekarang dokter harus mempunyai kewajiban ya menyampaikan risiko sebuah tindakan kepada pasien atau keluarga pasien. Bukan untuk menakut-nakuti. Ya, memang ini prosedur sekarang harus disampaikan, namanya inform ya. Jadi kita harus sampaikan ada loh risikonya ini. Ya, sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti. Justru kalau kita tahu risiko, maka kita lebih prepare, lebih siap untuk menghadapi risiko. Ya. Jadi sudah diteliti dari sekian ribu yang dihitan, ada loh risiko ini. Itu risiko. Berbeda dengan malpraktek. Malpraktek kalau terjadi kejadian yang tidak diinginkan ketika
proses hitannya tidak dilakukan sesuai dengan SOP. Nah ini malpraktek. Contoh ya, mohon maaf ya, mungkin agak ngeri juga ya. Beberapa di berita disampaikan hitan misalnya kepala penisnya kepotong. Itu jelas malpraktek ya. Nah, sementara resiko hitan itu apa? Sesuatu yang terjadi, SOP dilakukan sudah benar tapi bisa terjadi. Misal satu perdarahan ya. Perdarahan pasca hitan. Mau pakai metode apapun bisa terjadi perdarahan ya. Ini harus dikomunikasikan dengan dokternya. Kemudian infeksi. Ya, alat-alat sudah disteril, bisa terjadi infeksi dari luar. Nah, kemudian apalagi alergi obat. Makanya kalau ada riwayat alergi obat harus sampaikan ke dokter. Yang ketiga mungkin bengkak ya. Yang keempat ya bengkak ya. Orang Jawa bilang gendelan, itu juga masih mungkin terjadi. Nah, kalau saya biasanya saya sampaikan kepada pasien-pasien saya komitmen mendampingi pasien saya sampai sembuh gitu ya. Jadi pasca hitan kalau ada sesuatu silakan kontak saya, bukan kontak yang lainnya. Saya sering sampaikan itu supaya kalau ada sesuatu bisa ditangani. Nah, materi terakhir terkait dengan penyembuhan luka hitan. Tadi juga sudah saya singgung bahwa luka hitan ini yang beredar hoax di masyarakat itu tidak secepat yang sebenarnya ya. Tadi saya sampaikan pagi hitan sore sembuh, tidak ada ya. Jadi hitan ini perlu proses penyembuhan luka ya. Tadi saya sampaikan ada 3 fase inflamasi, fase proliferasi, fase maturasi. Jadi fase inflamasi itu sekitar 1 mingguan, 1 sampai 5 hari, kemudian fase proliferasi itu sekitar 1 pekan, ya, fase maturasi itu 1 pekan. Jadi ya sekitar 3 pekan ya. Ada beberapa kasus yang membuat fase ini memanjang ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa penyembuhan luka hitan ini tidak secepat yang sering dikira orang ya. Jadi kita harus sesuai dengan sunatullahnya yang terjadi, ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah ya. Jadi tadi saya singgung orang yang hamil melahirkan aja, melahirkan normal itu sembuhnya ya sekitar 40 hari ya, ketika masa nifas selesai gitu ya, sehingga suami bisa senyum, itu yang disebut sembuh gitu ya. Nah, jadi bukan nyerinya hilang, karena nyeri itu tiap orang beda-beda gitu ya. Nah, bagaimana supaya sembuh ini butuh nutrisi yang cukup ya, butuh nutrisi yang cukup ya, terutama mungkin protein dan juga tidak pantang makan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, penyembuhan luka seringkali dipahami orang sangat cepat ya. Namun sekali lagi bahwa saya dokter, saya harus melakukan penjelasan yang jelas ya, bahwa penyembuhan luka hitan ini butuh proses sekitar 3 pekan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.